Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Dianggoro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang larangan perkawinan karena hubungan semenda. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu rukun perkawinan adalah mempelai pria dan mempelai wanita disyaratkan tidak ada penghalang yang dapat menghalangi dilangsungkannya akad nikah. Di antara penghalang yang dapat menghalangi terjadi perkawinan yaitu: 1. Adanya hubungan kekerabatan karena nasab atau garis keturunan. 2. Adanya hubungan kekerabatan karena pertalian perkawinan yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, adanya kekerabatan karena hubungan persusuan. Terus pembahasannya, yang pertama, wanita yang haram dinikahi atau mahram. Yang pertama ada wanita yang memiliki kekerabatan nasab, yaitu hubungan yang timbul karena kelahiran, yang terdiri atas yang pertama itu ada asal dari para ibu ke atas. Yang dimaksud dengan asal adalah ibu kandung seseorang dan ibunya, ibu atau nenek yang ke atas, ibunya bapak, ibunya kakek, baik seayah maupun seibu ke atas. Yang kedua ada far atau keturunan, yaitu anak perempuan ke bawah. Yang dimaksud dengan far adalah anak perempuan dan keturunannya, dan anak perempuan dari anak laki-laki ke bawah dan keturunannya. Yang ketiga ada anak-anak perempuan dari kedua orang tua atau salah satu keduanya ke bawah. Yang dimaksud adalah hal ini adalah saudara-saudara perempuan baik seayah ibu maupun seayah atau seibu saja, dan anak-anak wanita keturunan mereka baik dari anak-anak perempuan maupun anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki. Yang keempat ada tingkatan pertama dari anak-anak kakek dan nenek ke atas. Yang dimaksud dalam hal ini adalah saudara-saudara bapak yang perempuan, bibi dari ayah, dan saudari-saudari itu yang perempuan. Terus yang B-nya ada wanita yang memiliki kerabatan karena persusuan, rada A, yaitu hubungan yang timbul karena wanita menyusui seorang yang bukan anaknya sendiri. Terus yang ketiga, yang C, ada wanita yang memiliki kekerabatan karena hubungan pernikahan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya pernikahan. Terus musharoh adalah kekerabatan yang muncul dari hasil perkawinan. Dari hubungan kekerabatan ini biasanya terjalin hubungan kasih sayang antara suami istri dan kedua keluarga mempelai. Pergaulan antara keduanya pun menjadi tak terhindarkan. Karena itulah Islam sangat berharap hubungan ini dikelilingi dengan pagar yang dapat melindungi akhlak dan yang dapat melindungi agama dan diri manusia. Terus yang kedua ada faktor genetik dalam perkawinan saudara. Tidak ada dua orang yang persis sama, bahkan kembar identik yang memiliki komposisi genetik yang sama. Tidak persis sama, keunikan tersebut sebagai disebabkan oleh gen, yaitu suatu set instruksi yang tersandi di dalam tubuh kita. Resiko genetik dalam perkawinan saudara memberikan alasan biologis, yaitu bagus mengapa perkawinan tersebut adalah hal yang tabu dilakukan di sebagian besar masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan antara keluarga dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani. Di samping itu, hubungan kekerabatan harus dijaga agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antara suami istri. Ada lagi yang memandang bahwa sebagian yang disebut di atas berdudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung yang kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi. Ada juga yang memahami larangan perkawinan antar kerabat supaya Al-Quran memperluas hubungan antar keluarga lain dalam rangka mengukuhkan suatu masyarakat. Ilmu pengetahuan modern juga mengatakan bahwa perkawinan antara kerabat akan memunculkan sifat-sifat resif. Penelitian secara populasi menunjukkan bahwa anak-anak hasil perkawinan saudara ini memiliki resiko lebih besar menderita penyakit-penyakit genetik tertentu, terutama yang sifat penurunnya autosomal resif. Pada penurunan sifat seperti ini, pembawa atau carrier
tidak akan menunjukkan gejala apapun. Sementara itu, karena orang-orang dalam satu keluarga memiliki proporsi materi genetik yang sama, maka suami istri yang memiliki hubungan saudara juga memiliki resiko membawa materi genetik yang sama anak yang dihasilkan dari perkawinan, sedarah maupun tidak, di mana kedua orang tuanya adalah pembawa suatu penyakit genetika autosomal, dapat menderita penyakit tersebut. Kemungkinannya 25% dan dapat menjadikan carrier juga, kemungkinan 50%, atau sama sekali sehat dan bukan carrier, kemungkinan 25%. Yang tiga, perkawinan sedarah dalam perspektif hukum Islam dan genetika. Perkawinan sedarah itu perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara susunan, sesusuan, atau orang tua dan anaknya. Allah mengharamkan mengawinkan perempuan-perempuan yang ada hubungan kekerabatan baik karena nasab atau susuan, dan keharaman tersebut bersifat permanen sampai kapanpun dan dalam situasi apapun. Jika mengacu kepada hukum Syi'i, maka perkawinan sedarah adalah suatu perkawinan yang sah, namun jika diketahui statusnya perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang punya hubungan mahram, maka hukum perkawinan menjadi tidak sah atau batal demi hukum, sehingga akibat hukumnya ditimbulkan. Jika hal ini dilakukan dengan kesengajaan ataupun tanpa sengaja, maka melanggar syariat, jadi berdosa dan salah di mata hukum. Fas demi hukum dapat terjadi apabila adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan perkawinan atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan, di mana syarat-syarat tersebut melekat pada rukun perkawinan, sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan atau rukun perkawinan atau syarat perkawinan dalam keturunan hukum perkawinan Indonesia dikenal dengan pelanggaran material. Ketentuan material perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 30 dan 31. Kesimpulannya, pernikahan sedarah juga pernikahan senasab adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti kakak dan adik, saudara susuan, atau bahkan orang tua dan anak. Allah mengharamkan perkawinan yang ada hubungannya mahram, baik karena nasab, susuan, ataupun semenda. Keharaman ini bersifat permanen. Perkawinan sedarah dapat menimbulkan penurunan kualitas keturunan yang dihasilkan. Inbreeding sangat mempengaruhi komposisi gen keturunan yang dihasilkan. Kemungkinan munculnya fraksi homozigot akan bertambah besar pada manusia yang memiliki gen resif. Homozigot menyebabkan banyak kelainan genetik, bahkan kadang-kadang letal atau mati. Hikmah dilarangnya perkawinan sedarah adalah menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta yang mencegah kerusakan dan efek-efek negatif yang muncul pada generasi keturunannya. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.